Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, ketemu lagi di channel YouTube saya dan ini adalah channel tutorial dan pendidikan. Oke, sekarang kita akan belajar tentang media pembelajaran. Kalau kita belajar tentang media pembelajaran, yang harus pertama kali kawan-kawan tahu itu adalah yang namanya pengertian atau konsepnya kawan-kawan. Jadi media pembelajaran itu adalah perantara pembelajaran. Segala sesuatu yang bisa menjadi perantara dalam pembelajaran itu namanya adalah media pembelajaran. Secara konsep sederhana seperti itu. Secara lengkap lagi kita bisa definisikan bahwa media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari guru ke siswa sehingga terjadi lingkungan belajar yang efektif. Oke, gitu kawan-kawan. Nah, setelah kita tahu konsepnya atau pengertian dari media pembelajaran, kita akan belajar tentang sejarah media pembelajaran. Bagaimana kok media pembelajaran ini muncul dan kita gunakan dalam proses pembelajaran? Ternyata sejarahnya itu dulu kawan-kawan nggak ada yang namanya istilah media pembelajaran. Dulu tuh nggak ada media pembelajaran. Coba kalau misalnya kita ke zaman dulu kala ya, misalnya di zaman keraton kan nggak ada media pembelajaran, ya kan? Yang ada di situ hanya guru sama siswanya. Gurunya menjelaskan atau mengajar, kemudian siswanya mendengarkan dan mungkin sesekali mencatat. Jadi jadi nggak ada yang namanya media pembelajaran di zaman dulu. Kemudian media pembelajaran ini mulai muncul kawan-kawan, ini berkat yang namanya Bapak Johann Amos. Jadi Bapak Johann Amos ini, dia itu mengajar bahasa Latin dan dia coba menggunakan yang namanya media pembelajaran gambar. Awal-awalnya itu dari Bapak Johann Amos ini kawan-kawan. Jadi awalnya itu dari Bapak Johann Amos ini mengajar, kemudian dia itu menggunakan media gambar. Konkretnya kayak gini nih kawan-kawan. Jadi misalnya ada gambar mobil. Di situ disandingkan dengan tulisan mobil. Kemudian tulisan kuda itu disandingkan dengan gambar kuda. Kayak gitu konsep awal munculnya media pembelajaran itu dipelopori oleh Bapak Johann Amos ini. Dan dia membuat sebuah buku yang berjudul Orbis Sensualium Pictus. Jadi dunia tergambar. Di situ belajar bahasa sambil disandingkan dengan gambar. Oke, dan ternyata ini luar biasa sekali, hasilnya bagus. Sehingga ini ditiru oleh orang lain. Nah, kok bagus banget ya ini konsepnya. Sehingga ditiru, digunakan oleh orang-orang pada zaman itu. Nah, ini sekitar tahun 1657 ya. Oke. Kemudian setelah itu kita ke pertengahan abad ke-20 ya kawan-kawan. Jadi pertengahan abad ke-20 itu sudah muncul alat bantu visual. Jadi alat bantu visual itu fungsinya untuk mengkonkretkan pengalaman siswa ya. Jadi untuk mengkonkretkan hal yang abstrak dikonkretkan dengan alat bantu model tiruan. Misalnya kalau kita ingat pelajaran biologi zaman SD, itu kan ada yang namanya alat peraga kan. Alat peraga di situ kita bisa melihat paru-parunya, melihat tulangnya, kemudian kita juga bisa melihat jantungnya. Kan ada kan alat peraga manusia seperti itu untuk belajar biologi. Nah, ini namanya adalah alat bantu media pembelajaran, jenisnya adalah visual. Itu mulai muncul di pertengahan abad ke-20. Oke, setelah itu sekitar abad ke-20 itu muncul pengaruh audio kawan-kawan. Jadi perkembangan radio begitu cepat, begitu, dan ini ditangkap dan digunakan sebagai media pembelajaran juga. Setelah itu kemudian audio dan visual ini akhirnya digabungkan menjadi yang namanya audio visual. Nah, kemudian tahun sekitar 1990-an itu komputer udah mulai booming kan ya. Nah, di situ komputer juga digunakan sebagai salah satu media pembelajaran. Oke. Sekarang ini adalah era abad 21 kawan-kawan. Nah, ini era digital. Segala sesuatu serba digital ya. Dan era ini media pembelajaran itu sudah berbasis internet ya, berbasis perangkat seluler, bahkan berbasis Android. Anak belajar itu sekarang cuman lewat handphone ya kan. Mereka buka handphone, di situ sudah ada media pembelajarannya, mereka belajar menggunakan gadget dan sebagainya. Itu dia yang namanya sejarah media pembelajaran. Dari dulu yang nggak ada istilah media pembelajaran, sekarang sudah berbasis digital kawan-kawan. Nah, satu lagi kawan-kawan, agar lebih lengkap lagi pemahaman kita tentang konsep media pembelajaran,
saya akan memberikan yang namanya kerucut pengalaman Edgar Dale. Jadi ini adalah kerucut pengalaman yang paling konkret itu pembelajarannya yang seperti apa. Nah, ini ada kerucut pengalamannya itu. Kalau kita lihat yang paling atas, kalau hanya dengan membaca, yang diingat itu hanya 10%. Kemudian kalau mendengarkan itu 20%. Jadi kalau misalnya siswa disuruh membaca buku misalnya, ya paling hanya 10% yang diterima gitu kawan-kawan. Kalau di medianya adalah dengar, misalnya rekaman itu 20%. Kemudian kalau misalnya kayak melihat gambar begitu ya, diagram, sesuatu yang sifatnya visual, itu 30% kawan-kawan. Kalau terlibat dalam diskusi itu 50%, kemudian kalau sampai tahap menyajikan atau mempresentasikan itu daya ingatnya bisa sampai 70%. Yang paling baik itu adalah mengerjakan hal yang nyata kawan-kawan ya. Paling enggak misalnya dalam pembelajaran bahasa misalnya berperan itu kan berarti melakukan sesuatu yang nyata. Itu dampaknya bagus banget, bisa sampai 90%. Oke itu kawan-kawan, pembelajaran kita tentang konsep media pembelajaran, kita sudah tahu sejarahnya, konsep, dan juga kita belajar tentang kerucut pengalaman Edgar Dale ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.